Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi matematika wajib kelas 11 ya. Nah, di kelas 11 matematika wajib kita akan masuk ke bab baru. Jadi bab barunya itu kita akan membahas mengenai geometri transformasi. Itu kan ya. Nah, di geometri transformasi ini kita akan membahas 4 submateri. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu translasi. Kemudian yang kedua itu adalah refleksi. Kemudian yang ketiga itu adalah rotasi. Dan yang keempat itu adalah dilatasi. Nah, ruang lingkupnya apa? Nanti keempat-empat ini yang akan ditransformasikan adalah atau dipindahkan itu adalah titik dan juga garis, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Translasi itu kata lainnya adalah perpindahan, kan? Atau penjumlahan, gitu ya. Penjumlahan. Kalau refleksi itu adalah pencerminan. Kalau rotasi itu adalah perputaran. Kalau dilatasi ya. Dilatasi ini artinya adalah pembesaran. Pembesaran atau boleh juga pengecilan ya. Nanti mungkin akan ada soal-soal dia mengecil gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas tuh ya. Jadi ruang lingkupnya adalah nanti yang akan ditransformasikan masing-masing ini adalah titik atau juga garis gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai yang pertama yaitu tentang Tadi yang pertama itu adalah translasi. Translasi atau nama lainnya adalah pergeseran, gitu kan ya. Nah, apa yang digeser? Nah, ini ya. Nah, jadi translasi itu adalah pergeseran dari suatu objek terhadap suatu acuan translasi, gitu kan ya. Nah, contoh misalkan kita langsung contoh ya. Contoh misalkan yang nomor 1, tentukan hasil translasi. Tentukan hasil translasi misalkan saya punya titik A nya di sini negatif 1,2, kemudian B nya saya punya misalkan 2,1 dan C nya saya punya 0,3 nah ini olehnya itu adalah oleh translasi. Nah, translasi itu dituliskannya dengan tanda kurung dari atas ke bawah. Translasi 23. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, jawabnya tinggal dijawab saja. Jadi kita harus translasikan masing-masing titiknya. Nah, contoh cara penulisannya seperti ini. Kalau kita punya titik A negatif 1,2 ditranslasikan oleh nilai translasi negatif 2,3 atau negatif 23, maka di sini bayangannya menjadi titiknya adalah A aksen. A aksennya adalah berarti kita tinggal menjumlahkan X ini dengan translasi atas dan Y ini dengan translasi bawah, kan? Sehingga di sini buka kurung, di sini di negatif 2 ditambah translasi atasnya kan negatif 2 ya, jadi buka kurung negatif 2 untuk X-nya, Y-nya adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3, kan ya. Sehingga di sini nilai dari translasi bayangannya itu adalah negatif 2 ditambah X-nya ini negatif 1 ya. Ini salah, X-nya harusnya negatif 1. X-nya harusnya negatif 1. X-nya negatif 1, maka di sini jadi hasilnya negatif 1 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 3, 2 tambah 3 itu sama dengan 5, gitu kan ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut yang B. Kalau yang B, kita punya titiknya adalah 2,1. Sama translasinya sama, ditranslasikan
oleh faktor translasi negatif 2, 3, gitu kan ya. Maka di sini hasil bayangannya adalah B aksen, kan ya. Nah, sekarang kita operasikan. Berarti 2 nanti ditambah dengan negatif 2 ya. Jadi 2 ditambah dengan negatif 2, kemudian 1 ditambah dengan 3. 1 ditambah dengan 3. Sehingga kita punya nanti B aksennya hasil akhirnya adalah 2 ditambah negatif 2 itu 0, 1 ditambah 3 itu sama dengan 4 ya. Kita lanjut yang C. Kalau C kita titiknya adalah punya 0,3. Maka kita punya 0,3 di sini hasil translasinya terhadap 23 sama ya. Berarti kita punya C aksennya itu sama dengan 0 ditambah negatif 2 itu ya. 0 ditambah negatif 2 satu lagi 3 ditambah 3. Sehingga dia hasilnya menjadi berapa C aksennya? C aksennya, oke. 0 ditambah negatif 2 kan negatif 2 ya. 3 ditambah 3 itu 6. Nah, itu dia. Nah, jadi ini kalau yang ditranslasikannya titik itu hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang contoh selanjutnya, bagaimana kalau yang ditranslasikannya adalah persamaan garis, gitu kan ya. Sebetulnya pada dasarnya sama saja, tetapi nanti kita harus menggunakan matriks transformasi, gitu kan ya. Jadi matriks transformasi ini digunakan untuk mencari hasil transformasi dari suatu persamaan garis atau persamaan apapun, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mempunyai konsepnya dulu, gitu ya. Biar lebih jelas kita ke contoh. Misalkan ini kan kita yang baru lagi. Oke. Nah, sekarang misalkan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalkan saya mempunyai persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 4, kan ya, ingin ditranslasikan oleh translasi negatif 2,3 sama dengan yang tadi translasinya ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan yang ini? Cara mengerjakan yang ini sebetulnya bisa kita mencari dulu titik potong dari dua titik dari persamaan garis yang ini. Kemudian dua titik tersebut ditransformasikan. Setelah itu baru dibuat persamaan garis yang baru, gitu ya. Nah, tetapi itu menjadi 2 langkah. Jadi ada 2 langkah yang harus dikerjakan, sehingga untuk mencari nilai yang hasil translasinya itu sebetulnya kita bisa menggunakan matriks transformasi, gitu ya. Jadi nanti kita sepakati akan menggunakan matriks transformasi untuk mencari hasil transformasi dari suatu garis, gitu ya. Baik itu nanti translasi, refleksi, rotasi ataupun dilatasi, gitu ya. Nah, jadi cara yang kedua kita harus membuat dia menjadi matriks transformasi. Sebentar ya. Matriks transformasi. Oke, matriks transformasinya seperti ini, matriks transformasi. Nah, jadi karena nanti yang dicarinya adalah Y aksen, X aksen ya. Jadi kita buat dulu di sini hasil refleksi. Jadi X aksen, Y aksen itu, gitu kan ya. Betul ya? Itu sama dengan X dan Y di awal itu ditambahkan dengan faktor translasi. Gitu kan ya. Nah, tapi faktor translasi ini kan sudah ada yang ini, gitu kan ya. Jadi yang ini kita bisa langsung ganti dengan negatif 2 dan 3, gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kita punya untuk persamaan garis yang atas itu X aksen itu sama dengan X tambah 2, negatif 2 itu sama dengan X min 2. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y tambah 3. Nah, cara selanjutnya adalah kita membuat kan asalnya di sini X aksen sama dengan, kita harus cari X sama dengan, gitu kan ya.
Kan ini persamaannya itu, kita tulis yang di atas ya. X aksen sama dengan X min 2. Untuk mencari X sama dengan berarti kan tinggal dipindahkan saja yang negatif 2-nya ke sini. Jadi X aksen tambah 2 itu sama dengan X. Kan ya? Sehingga kalau dibalik X sama dengan X aksen tambah 2. Tidak berubah, karena cuma dibalik posisinya saja. Nah, ini udah dapat X aksen sama dengan. Nah, Y aksen juga sama. Asalnya Y aksen sama dengan Y tambah 3, kita harus buat dia menjadi Y sama dengan. Gitu kan ya? Nah, ini kan kita tulis dulu. Y aksen sama dengan Y tambah 3. Untuk mencari Y berarti tinggal positif 3-nya pindahin ke sini kan. Jadi Y aksen min 3 sama dengan Y. Sekarang kita tinggal balik. Y sama dengan Y aksen min 3. Nah, kita sudah punya X sama dengan dan Y sama dengan. Tinggal masukkan ke dalam fungsi ini. Fungsi persamaan yang awal. Jadi fungsi persamaan yang awal itu kita punya X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal ganti X-nya dengan yang ini. Kemudian yang Y-nya dengan yang ini. Kan ya? Jadi yang ini buka kurung dulu. Ini kan diganti dengan X aksen tambah 2 nih. X aksen tambah 2. Jadi kita ganti dengan X aksen tambah 2. Ditambah 2, Y-nya diganti oleh ini. Y aksen min 3. Jadi buka kurung dulu. Y aksen min 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, ini kan sama dengan, kalau dibuka kurungnya tetap ya. Jadi X aksen tambah 2 ditambah, nah ini tinggal kali-kalikan ke dalam. Gitu ya. Jadi di sini 2Y aksen dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal samakan persamaannya, bentuknya seperti yang ini. Jadi X-nya di sebelah kiri sama dengan nilainya sebelah kanan. Berarti di sini masih tetap, di sini punya X aksen ditambah, oh ini ada aksennya, oh ada aksennya ya di sini. Ditambah dengan 2Y aksen, tinggal kita jumlahkan yang ini. Positif 2 dikurangi 6, negatif 4 kan. Jadi sama dengan 4. Tadi hasil yang ini negatif 4, kalau pindah ke seberang jadi tambah 4. Tuh. Gitu kan ya. Sehingga hasil akhirnya nanti kita punya X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 8. Gitu kan ya. Nah, setelah itu baru di sini tinggal kita hilangkan aksennya. Jadi di sini sama dengan X tambah 2Y sama dengan 8. Atau boleh ada yang dipindahkan 8-nya ke sebelah kiri sehingga dia jadi sama dengan 0, silakan. Jadi X tambah 2Y min 8 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, baik, jadi itu adalah materi pertama di geometri transformasi tentang translasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.